Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Laila dan selamat malam juga Pak Agung Ayuandaru selaku dosen pengampu mata pelajaran manajemen strategik pada saya semester 7. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Rahmatullah. Saya merupakan mahasiswa aktif dari semester 7 yang mengikuti mata kuliah manajemen strategik dengan NIM 1705620037. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan SWOT dari PT United Tractor untuk kebutuhan uh, analisis SWOT untuk kebutuhan UAS dari manajemen strategik itu sendiri. Kenapa saya mengambil United Tractor? Jadi pada dasarnya adalah ini perusahaan yang menurut saya menarik gitu. Jadi United Tractor adalah salah satu anak perusahaan PT Astra yang memiliki bisnis yang besar, yang pengalaman kuat gitu di berbagai industri dan sektor gitu. Jadi PT United Tractor ini lahir sejak 19 September 1989. Saat ini United Tractor udah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia gitu. Dan saat ini emang Astra memiliki 59,5% saham perusahaan di United Tractor. Dan saham sisanya itu dipegang oleh masyarakat umum. Jadi United Tractor ini juga memiliki banyak anak perusahaan dan United Tractor ini punya lini bisnisnya yaitu ada di construction machinery, ada mining contracting, ada mining concession, ada construction, ada energi gitu. Sebenarnya penjualan utama dari PT United Tractor ini adalah sebagai satu-satunya dealer utama dari PT Komatsu yang dari Jepang, di mana ya mungkin jika Bapak Ibu pergi atau melihat gitu adanya pembangunan ada eskavator Komatsu, nah itu hanya dijual di PT United Tractor. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk membahas SWOT dari PT United Tractor itu sendiri. Jadi analisis SWOT. Nah, saya membuat matriksnya gitu. Harapannya dengan adanya analisis SWOT kita dapat menyimpulkan strategi dari strand opportunities itu seperti apa, yaitu strategi untuk memanfaatkan peluang dan mendaya gunakan kekuatan itu atau opportunity atau kesempatan yang ada. Lalu ada yang kedua, ada strategi WO atau strategi weakness opportunities, di mana di sini strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Selanjutnya ada strategi ST atau Strength Streets, itu adalah strategi untuk mengatasi ancaman dengan daya gunakan kekuatan itu sendiri. Dan terakhir ada strategi WT atau Weakness Streets, yaitu adalah strategi untuk menghindari ancaman sekaligus melindungi dari kelemahan internal dari PT United Tractor itu sendiri. Jadi ini ada dua, strength dan weakness. Strength dan weakness ini sumbernya dari internal sebuah perusahaan itu sendiri, dan threats dan opportunity ini dari eksternal gitu. Oke. Nah, selanjutnya karena strength-nya adalah kegiatan usaha yang mencakup pendistribusian alat berat, konstruksi dan contracting, kontraktor tambang dan penambangan gitu. Dimana ya emang kegiatan bisnis ini memiliki atau membutuhkan beberapa alat-alat berat ya. Nah, makanya ini jadi salah satu kekuatan dari PT United Tractor. Apalagi ibaratnya Komatsu yang dijual United Tractor itu dia nggak hanya menjual kemurahan gitu, tapi dia menjual dari kekuatan dari alat tersebut gitu. Jadi makanya banyak penambang atau kontraktor itu memakai dari United Tractor alat beratnya. Nah, selanjutnya PT United Tractor ini juga punya anak perusahaan namanya PAMA. Dia bergerak pada kontraktor tambang, dan ini emang salah satu anak perusahaan dari United Tractor yang memiliki penghasilan besar untuk dan menyumbangkan penghasilan besar untuk United Tractor sendiri. Selanjutnya adalah memegang kepemilikan dan sejumlah konsensi tambang batubara dengan perkiraan total cadangan sebesar 400 juta ton. Nah, konsensi tambang batubara ini emang adanya di PAMA gitu, makanya ini menjadi salah satu sektor bisnis yang mampu diandalkan dari PT United Tractor sendiri. Nah, yang ketiga, selain menjadi distributor satu-satunya dari Komatsu, United Tractor juga menjadi dealer satu-satunya dari UD Truck,
atau Scania, Bomah, Tadano dan beberapa emang merek yang dijual di Indonesia gitu. Lalu selanjutnya menjadi perseroan dengan memiliki beberapa sertifikasi baik secara nasional maupun internasional sehingga masyarakat dan orang atau calon customer tuh percaya ketika ingin bertransaksi dengan PT Unity Tractor. Selanjutnya ada weakness-nya, yaitu adalah kurangnya tenaga teknisi untuk menjaga mesin konstruksi. Nah, makanya kalau di Unity Tractor itu punya UT School. Nah, itu adalah salah satu program dari Unity Tractor untuk mendevelop calon-calon mekanik. Jadi mereka untuk memperbanyak mekanik yang handal gitu. Terus yang kedua, jumlah kantor cabang dan kantor site itu masih dinilai kurang banyak ya. Ya emang benar di PT Unit Tractor sendiri nggak sebanyak itu untuk sektor ada atau tambangnya. Maka dari itu ini menjadi kelemahan dari PT Unit Tractor sendiri gitu. Karena PT Unit Tractor sendiri itu membuka cabang atau site itu di kebutuhan kebutuhan dari calon customer aja. Misal PT Unit Tractor itu punya site di Adaro gitu. Kenapa? Ya karena Adaro sektor tambang gitu, sektor tambang dan salah satu customer utamanya dari PT Unity Tractor, makanya mereka buka di situ. Tapi PT Unity Tractor nggak ngebuka di misal kayak di Kebumen dan lain sebagainya. Lalu ketergantungan perseroan pada perjanjian dengan pihak supplier. Nah, ini emang sangat riskan sekali ya. Jadi ketika emang kan United Tractor itu jadi satu-satunya distributor Komatsu ya di Indonesia. Nah, jika Komatsu tarik diri ya mereka bakal bingung nih mereka ngejual produk apa lagi gitu, karena produk Komatsu kan emang yang udah dinilai bagus oleh masyarakat gitu. Terus yang kedua, kurangnya ketersediaan alat berat dan perlengkapan untuk melaksanakan penambangan gitu. Emang sih di unit tractor itu dia tuh pakai zero warehouse gitu. Jadi barang-barang yang sampai itu adalah barang-barang yang udah dipesan. Jadi ketika mau pesan di unit tractor itu mereka harus melalui sistem PO atau pre-order gitu. Terus yang ketiga ini ada opportunity ini dari eksternal. Belakangan ini emang sektor tambang ini memiliki minat yang cukup tinggi ya terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT United Tractor itu sendiri gitu. Makanya produk United Tractor ini juga lumayan banyak dan naik di 2020 sampai 2023. Lalu dengan adanya kemajuan teknologi mesin konstruksi yang semakin pesat. Nah, Komatsu emang benar-benar menunjukkan tajinya ya. Dia ngebuat sebuah eskavator yang tangguh gitu. Ibaratnya kalau misalkan di handphone dia tuh kayak semacam iPhone gitu. Dan nggak hanya itu, United Tractor kan juga ngejual Scania ya. Nah, Scania juga salah satu bus canggih. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat ketika ada busway gitu yang dia bisa turun gitu, ketika ada mau penumpang turun dia kan kayak gembes gitu. Nah itu tuh Scania gitu, hanya di Scania gitu. Terus yang ketiga ada threats atau ancamannya, ya bertambahnya jumlah persaingan pasar dengan harga yang jauh lebih murah yang ditawarkan oleh kompetitor lain. Isu tentang penambangan batu bara yang dinilai segera ditiadakan ya. Emang di 2045 tuh ada wacana untuk tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bahan baku sumber daya alam. Terus yang ketiga, operasi penambangan yang emang beberapa tidak stabil. Oke. Setelah kita mendefine SWOT yang tadi, maka kita buat jadilah strategi SWOT gitu. Untuk SO-nya sendiri kita harus meningkatkan jumlah produksi hasil pertambangan. Itu biasanya ada di sektor PAMA dan menjaga kestabilan mesin konstruksi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk daya jual gitu. Jadi kita menawarkan teknologi untuk yang ke customer untuk mereka tertarik dengan produk kita. Terus yang opportunity weakness-nya meningkatkan jumlah dan melatih para teknisi, yaitu ada di UT School dan udah terlaksana. Terus memperbanyak kantor cabang, meminimalkan ketergantungan pada supplier. Jadi coba Unity Tracker kan makanya bekerja sama dengan produk lain gitu, dengan yang pasti sektor lain gitu. Jadi nggak boleh kayak misalkan eskavator dari Toyota gitu, nah itu nggak boleh. Jadi ya tetap Komatsu, tapi dia coba kerja sama Mas Scania, Bomah dan lain sebagainya. Lalu
strength traits-nya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu produk, meningkatkan keselamatan kerja pada penambangan, mengelola hasil tambang dengan maksimal. Lalu untuk weakness-nya adalah tersedianya teknisi mesin konstruksi itu diperbanyak, ketersediaan produk dan jasa yang memadai, peningkatan kualitas produk dan jasa. Nah itu mungkin salah satu yang bisa dipakai oleh PT Unit Tracker untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oke, kurang lebihnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.